صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لمرضات الله سبحانه وتعالى وهدايته وعنايته وتوفيقه إلى حضرة النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وذريته أجمعين ولجميع مشايخنا ومعلمينا ومرشدينا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا من المسلمين والمسلمات وخصوصا لمؤلفي هذه الكتب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bi khair Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin Ila angkala kita mulai dengan kitab Minhajul Abidin masih tentang taubat halaman 20 6 baris dari bawah maka bersungguh-sungguh itu ya maka bersungguh-sungguh olehmu kira-kira dirimu sungguh-sungguh kita memperhitungkan kita hitung-hitung diri kita dan hisapkan dia dan kita hisap diri kita mana banyak dosanya, mana banyak pahalanya. Kira-kira kalau mati sekarang nih masuk surga atau tidak. Kira-kira sudah menjadi orang yang beruntung atau orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut di akhirat? Baginda Nabi bertanya, Atadruna mal mu'manil muflis? Apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut di akhirat? Maka sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka kata baginda Nabi orang bangkrut di akhirat adalah orang yang datang dengan kumpulan, dengan segunung pahalanya. Lalu ternyata qad syatama hada, dia telah mencela seseorang, maka pahalanya dikasih ke orang tersebut. Qad daraba hada, dia pernah memukul seseorang, pahalanya dikasih ke sana. Kemudian menggibah seseorang, pahalanya dihantar ke sana sampai tidak tersisa pahalanya, sementara sangkutan dia, kesalahan dia sama orang masih banyak tersisa. Pahala sudah habis dibagi-bagikan, tapi masalah belum habis diselesaikan. Maka dosa orang dilimpahkan ke dia. Sudahlah habis modal, malah bertambah hutang. Dengan sebab dilimpahkan. Ini adalah orang yang bangkrut. Kira-kira kita hisap, kalau kita meninggal sekarang, selamatkah kita dalam keadaan bangkrut seperti itu? Maka yang lalu kita ingat kaji-kaji awal tentang tobat. Nah, segera istihlal, istirda, isti'faf. Segera istihlal minta halal, istirda minta ridha, isti'faf minta maaf kepada orang-orang yang mungkin pernah kita zalimi, kepada orang-orang yang mungkin pernah kita ambil haknya, kepada orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti hatinya. Itu adalah dampak atau lanjutan daripada menghisap diri tadi. Kita hitung, kalau aku mati sekarang, kira-kira bangkrut nggak di akhirat nanti. Nah, kemudian
Lanjutan bacaan kita. Nah, dan segerakan kepada taubat. Dan segerakan kepada taubat. Begitu dibilang taubat ya syarat-syarat taubat yang lalu. Kalau dia itu meninggalkan sholat fardu, qadha sholat fardunya, istighfar, perbanyak, minta ampun sama Allah. Ada meninggalkan puasa wajib, qadha puasa wajibnya, istighfar, minta ampun. Kalau ada hak orang yang tertahan, balikkan haknya, minta maaf, minta ridho. Kalau seandainya tak bisa juga untuk bahasanya dilakukan minta maaf, mengembalikan hak orang, maka diusahakan untuk bersedekah atas nama orang tersebut. Ya Allah, aku punya utang 500.000, tak tahu lagi mau dikasih kemana, orangnya tak nampak, anaknya tak tahu di mana, ahli warisnya tak jumpa. Sedekah 500.000, ya Allah sampaikan pahalanya kepada si fulan yang uangnya pernah aku ambil. Nah, begitu itu maksud daripada segera bertaubat sebelum kita meninggal dunia. Allah. Semalam waktu jumpa sama Habib Taufik bin Abdul Qadir. Nah, saya kemarin hampir tak jumpa. Karena di saat yang bersamaan di Medan itu pas Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu pas pula. Datang seorang ulama besar dari Mesir yang memang mengajar di masjid terkenal di Mesir. Nah, juga datang saat itu juga seorang habaib, pimpinan habaib se-Indonesia lah kita bilang, karena beliau ini adalah pimpinan Rabithah Alawiyah kan itu. Habib Taufik, bingung saya saat itu. Saya di mana lah nih. Tapi saya ingat hadis baginda Nabi, ketika baginda Nabi masuk masjid, baginda Nabi melihat ada 2 majelis. Nah, itulah saat itu saya melihat ada 2 majelis. Yang satu majelis di situ disebutkan zikir-zikir, solawat-solawat segala macam. Yang satu disebutkan halal haram. Berarti satu majelis puji-pujian, satu majelis ilmu. Maka saat itu baginda Nabi senang ngelihat yang satu, tapi duduknya sama majelis yang ilmu. Nah, saat itu ulama dari Mesir ini datang menghatamkan kitab. Pertama 2 kitab fikih, yakni Mas'alah Sitin, 60 masalah agama. Sama satu lagi kitab fikihnya tentang kurban, itu 2 selesai. Kitab tauhid 1 selesai, Aqidatul Awam. Satu lagi kitab tentang kemuliaan baginda Nabi. Jadi saya rasa sepertinya ya inilah mengamalkan hadis Nabi itu. Karena bukan tidak ada ilmunya yang bersama Habib Taufik itu. Tapi kita tahu biasa majelis-majelis habaib ini kan lebih kepada membangkitkan cinta kepada Nabi dengan sholawatannya segala macam, baik sama baik. Makanya saya saat itu kalau bisa dibilang tuh galau lah. Bingung mau pilih yang mana. Tapi alhamdulillah akhirnya ada satu majelis yang diundur. Saya kejarlah jumpa dengan Habib Taufik. Nah, saat itu dapat peringatan dari beliau bahwasannya mati ini kapan saja bisa datang. Dan yang menjadi penentu itu adalah akhirnya. Innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu ditentukan dengan akhirnya. Yang lalu ya, kisah yang udah kita baca, ada orang udah bunuh 99 orang, bahkan 100 orang. Nah, kemudian dia meninggalkan dalam keadaan hendak tobat. Ada orang yang senantiasa taat, tinggal di atas rumah. Ada adiknya yang senantiasa maksiat, tinggal di bawah rumah. Suatu hari adiknya terbangun dalam keadaan sudah berlumuran air kencing. Kemudian dia sadar, kok hina kali lah aku seperti ini. Pinginlah jumpa abang di atas. Tiba-tiba abangnya di atas. Merasa kok sekali-sekali maksiat kayaknya seru, orang udah sering taat, maka keduanya pun yang satu dari atas niat turun mau ikut maksiat, yang bawah naik ke atas niat ingin taat, kepleset, jatuh, saling timpa, meninggal. Maka yang awalnya taat masuk neraka, yang awalnya maksiat karena hendak ke atas berbuat taat jadi masuk surga. Nah, kita khawatir, akhir kita itu bagaimana? Nah, maka innamal a'mal bi khawatimiha. Ini yang kita khawatirkan betul. Nah, ini yang membuat para ulama pun masih nangis. Kita belum sampai taat-taat kali. Kira-kira bagaimana penghujungnya, bagaimana akhirnya. Nah, maka segeralah bertobat. Kita pingin tobat kemudian meninggal. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, manusia itu diciptakan macam-macam. Ada yang diciptakan untuk khidmat saja, tidak untuk nikmat. Siapa itu? Yang di dunia kerjanya ibadah saja, dia tinggalkan semua kenikmatan dunia. Yang penting dia fokus ibadah saja.
lalu di akhirnya kok pingin maksiat, atau di akhirnya kok tergoda, akhirnya murtad, habis itu meninggal. Ini hidupnya cuma khidmat saja tanpa mendapatkan nikmat sedikit pun. Cuma nyembah Allah saja sepanjang umurnya, namun meninggal dalam keadaan nggak akan dapat surga. Kenapa? Mati murtad. Ada yang diciptakan Allah untuk maksiat saja dan nikmat. Di dunia kerjanya maksiat sajalah, di ujung kok kayaknya pingin tobat. Begitu meninggal, ditetapkan dia sebagai orang yang tobat di akhir hayat, masuk surga. Udahlah nggak sholat tuh kayak yang membunuh 100 orang tuh. Belum sempat sholat, belum sempat puasa, tapi meninggal dapat nikmat. Jadi itu tadi, ada yang cuma disuruh ibadah saja, atau ada yang ditetapkan Allah capek saja, di akhirat pun capek. Ada yang disuruh seneng saja, di akhirat pun seneng. Nah, ada yang memang khidmat, nikmat. Nah, itulah sholat, puasa, meninggal dalam keadaan taat. Nah, capeknya terbayar. Ada yang cuma memang ya seneng, kemudian siksa. Nah, itu. Jadi 4 macam lah. Kita nggak tahu yang mana. Maka berlombalah dengan umur kita, berlomba dengan taubat mana yang lebih dahulu. Jangan sampai habis umur belum taubat. Naam, kita sambung. Kemudian, maka bahwasannya ajalmu itu tersembunyi daripadamu. Ajal itu tersembunyi, nggak tahu. Nggak ada yang menjamin sejam lagi kita hidup atau tidak. Bahkan baginda Nabi begitu dekatnya dalam mengingat kematian. Beliau katakan, tidaklah aku langkahkan kaki kananku dan aku merasa masih hidup untuk meletakkannya ke tanah. Kalau beliau angkat kakinya mau melangkah, beliau merasa apa ada nggak umurku untuk meletakkannya kembali ke tanah. Kan berarti dekat betul tuh. Tiap angkat kaki merasa entah iya entah nggak ada nyawa nih untuk meletakkan kembali. Di hadis lain, tidaklah aku memakan sesuatu entah sempat entah tidak aku untuk menelannya sehingga aku masih hidup. Artinya tak pasti, ini udah dikunyah, tinggal nelen pun bisa datang kematian tadi itu. Begitulah baginda Nabi ingatnya kepada kematian. Dan dunia banyak tipu dayanya. Nah, dunia itu banyak tipu dayanya. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Allah, tiap hari tobat, tiap mau tidur tobat, tiap habis ngaji tobat, teringat dosa tobat. Dan tadarru olehmu kepada Allah dan menghinakan diri. Nah, kemudian kita hinakan diri kepada Allah. Jangan merasa aku udah rajin sholat kok, aku udah rajin puasa kok, aku udah sering ngaji kok, masa iya aku masuk neraka? Enggak. Khaufnya harus tetap ada, rojaknya juga harus ada. Silahkan berharap, Allah kan maha pengampun. Masa iya aku minta ampun gak diampuni? Silahkan. Tapi jangan langsung merasa, kayaknya aku pasti masuk surga sih. Orang ibadah udah banyak, jangan. Syekh Barsisoh juga banyak ibadah, Syekh Bal'am juga banyak ibadah yang lalu kita ceritakan. Tapi kita nggak mau seperti mereka. Nah, kemudian, dan sebut olehmu akan hal bapak kamu Adam alaihi salam. Sebut itu artinya ingat. Dan ingatlah olehmu akan keadaan. Nah, bapak kita semua. Nah, Abul Bashar, ayah seluruh manusia, yakni Nabi Adam alaihi salam, yang telah dijadikan Allah dengan tangannya. Tangan, bukan tangan. Kuasa, dengan kuasa Allah. Ingat, ini bahasa-bahasa yang memang harus kita pahami. Selalu saya katakan, untuk bahasa-bahasa seperti ini kan memang menjadi hal yang sudah biasa di telinga kita. Nah, kalau sesuatu itu tidak mungkin untuk dinisbahkan, nggak mungkin diartikan dengan makna sebenarnya, ya kita tidak akan artikan. Tangan kepada Allah itu nggak mungkin. Kenapa? Nanti Allah jadi punya juzuk, punya bagian-bagian. Allah tuh jadi pertama itu tadi tidak wahdaniyah pada zat, kan gitu. Kamuttasil fidzatnya jadi hilang. Nah, ini insya Allah ngerti lah ya orang kalau tanya kamuttasil fidzat itu udah ngerti lah. Nah, jadi kalau seandainya kamuttasil fidzatnya itu jadi ada, mohon maaf, kamuttasil fidzatnya itu jadi ada pada zat Allah tadi. Kalau seandainya dikatakan punya tangan, punya wajah, nah punya kaki, punya segala macam, itu jadi ada kamuttasil fidzat jadinya kalau seperti itu.
Nah, ini nggak mungkin dinisbahkan. Nah, yang kedua, jadi terkesan kita mentasybih dan mentajsim, menyerupakan Allah dengan makhluk dan menjisimkan Allah. Itu makanya nggak mungkin bisa dipaksakan ke situ. Kenapa? Karena walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, kemudian laisa kamitslihi syai' itu sudah jelas. Nah, jadi kalau disebut tangan jangan bingung lagi, Allah bertangan, tidak. Jadi di sini bahasanya telah dijadikan Allah dengan tangannya. Hilangkan perumpamaan berarti dicetak nih tangan Allah dicetak seperti itu, enggak. Allah tidak seperti itu. Nah, itu orang-orang yang seperti itu orang yang pemahamannya agak kurang. Sering saya umpamakan begini. Nah, tahun 2024 Anies, siapa lagi? Prabowo, siapa lagi? Ganjar akan saling berebut kursi. Itu kalau disebut gitu orang yang paham, apa memang rebutan kursi begitu? Kalau Ilyas anak saya yang dengar baru paham, apa orang tuh nggak bisa beli kursi sendiri-sendiri, bah? Mungkin begitu. Ah, berarti kan itu pemahaman anak seperti ini. Tapi kalau kita disebut kursi gitu, apa perlu ditakwil lagi kira-kira? Enggak ya, orang udah paham masing-masing. Ada kira-kira yang kalau nanti Ganjar, Prabowo, Anies akan berebut kursi tahun 2024. Langsung apa kursi di kepala kita? Jabatan, kan gitu. Jabatan, pasti kan begitu. Posisi, itulah. Nah, yang memang masih bingung, oh enggak lah itu pasti kursi. Ini anak segini. Jadi orang yang ketika bilang tangan itu masih, oh itu tangan itu. Nah, itu mau gimana? Tapi udah ngajar. Tapi kok pemahamannya kayak masih anak segini kan gitu. Paham maksudnya? Jadi kalau ulama dulu itu ketika ditanya nggak mentakwil lagi, yang ngapain ditakwil? Udah sama-sama tahu lah. Udah sama-sama paham kita. Ngapain lagi ditakwil-takwil? Nah, rupanya ada orang-orang yang pemahamannya mungkin masih seperti anak kecil. Ya udahlah kita takwil lah. Nah, berebut kursi atau jabatan presiden. Kok mesti lagi sih dibilang gitu orang udah paham? Enggak ada rupanya yang belum paham. Nah, itu orang-orang sebelah. Kalau bahasa Ustaz Fauzan. Kenapa? Karena memang mereka itu keluar dari jumhur. Katanya begitu. Nggak boleh kita menjisimkan. Menganggap tangan itu memang tangan jisim gitu, nggak boleh. Jadi di sini dengan tangannya itu dengan kekuasaan Allah. Kemudian yang berikutnya kita baca. Dan ditiup padanya ruhnya. Nah, jadi kalau dalam sebagian riwayat Allah perintahkan malaikat mengambil beberapa tanah. Kalau dalam kitab Kashful Ghaibiyah, pernah dengar kitab deh? Kashful Ghaibiyah, itu kalau dibaca seru betul. Tapi sebagian guru, janganlah dibaca, riwayatnya terlalu banyak yang sangat lemah. Nah, terlalu sangat lemah. Itu sampai dijuzukkan tanah kepalanya dari negeri ini, tanah tangannya dari negeri ini, tanah dadanya mohon maaf sampai tanah kemaluannya dari negeri ini. Nah, itu kan luar biasa tuh. Baru setelah itu diadon dengan air, baru setelah itu ditiupkan ruh. Bahkan di situ dikatakan itu dulu kulitnya Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa itu betul-betul cantik. Cantik betul. Begitu turun ke dunia, ke bumi, rusak semuanya, berubah. Dulu katanya yang tersisa itu adalah tinggal yang di ujung jari kita. Itu kan cantik, glowing Bu ya, kuku tuh. Nah, seperti itu tuh bersinarnya tadi itu. Cantiknya kukunya, cantiknya kulitnya itu. Begitu turun katanya tinggal yang seperti itu. Itu dalam riwayat seperti itu. Tapi wallahu a'lam lah. Nah, ulama tidak akan berbicara tanpa ilmu, tapi banyak yang memperingatkan. Banyak yang memperingatkan jangan dulu diajarkan lah karena memang terlalu banyak nanti serangan dari orang-orang. Itu riwayat dari mana? Ya dari kitab itu. Kitab itu pertanggungjawabannya gimana? Kita nggak tahu. Tapi itu ulama yang tulis. Ada yang menceritakan nggak apa-apa. Kalau saya nggak masalah. Cuma kalau saya belum berani mengajarkannya. Nah, nggak pandai saya mempertanggungjawabkannya. Bukan nggak percaya kepada ulamanya. Saya baca. Saya pernah ngaji juga kitab itu. Nah, sama siapa dulu lupa saya. Kamu Wali Malam Syah juga mungkin. Pernah ngaji kitab itu. Tapi ya itu tidak saya ajarkan lagi untuk dibaca-baca. Seru baca, nggak mau berhenti kita bacanya. Waktu penciptaan dunia pertama kali ada burung merak segala macam itu di situ tertulis. Nah, di situ saya bilang ada burung merak juga nih. Dari itu ada menetes keringatnya segala macam. Seru lah pokoknya itu dibaca.
Nah, baca-baca sendirilah. Nah. Kemudian ditiupkan ruh. Dan menanggung akan dia. Menanggung itu membawa. Membawa akan dia kepada surga di atas bahu malaikat. Setelah diciptakan, ditiupkan ruh, diangkat ke bahu malaikat, terbang dibawa ke surga. Nah, itu kan mulia betul tuh berarti. Nah. Dan tiada berdosa ia. Nabi Adam ini tidak berdosa. Dan memang Nabi itu kan maksum, tidak berdosa. Melainkan dosa yang satu. Oh, itu berarti nggak maksum. Ada tuh dosa yang satu. Banyak betul takwilan ulama tentang ini. Dosanya kita tahu ya. Dosanya apa? Makan buah yang terlarang dari pohon yang terlarang. Ini di dalam kitab Sirajut Thalibin, syarah dari Minhajul Abidin. Ini ada kitab Sirajut Thalibin. Ini yang nulis orang Indonesia tapi dipelajari di Mesir. Wah, itu luar biasa. Saya Ihsan Jampes. Nah, beliau mensyarahkan kitab Minhajul Abidin ini. 2 jilid nih, tapi belum ada terjemahannya kayaknya. Wallah alam, udah ada atau belum. Nah, di sini dikatakan ketika Nabi Adam itu memakan buah dari pohon terlarang, biasanya kita bilang buah khuldi, padahal itu bukan namanya. Nah, jadi buah terlarang tadi itu. Nah, maka Allah Ta'ala itu bertanya, ya Adam lima akal taminha. Wahai Adam, kok kau makan itu buah? Nah, waqad nahaituka, kan udah kularang. Nah, ini lihat nih, apa kata Nabi Adam? Qala at'amatni Hawa. Ya Allah, aku dikasih sama Hawa. Jadi di situ kan kesannya Nabi Adam nggak berdosa. Dipetikkan buahnya ini. Dia nggak tahu Nabi Adam kalau itu dari pohon itu. Jadi kata Nabi Adam, aku dikasih sama Siti Hawa. Loh, Siti Hawa bukan Nabi, Bang. Jadi bisa nggak bikin dosa? Bisa kalau Siti Hawa. Nah, ini salah satu takwilannya tadi. Ini ada nasnya nih. Nah, jadi aku dikasih makan sama Hawa. Qala li Hawa, Allah Ta'ala bilang sama Siti Hawa, lima at'amtihi. Kenapa kau kasih makan suamimu buah itu? Kenapa kau kasih makan dia? Apa kata Sayyidatuna Hawa? Amarat nil hayya. Aku disuruh sama ular. Wah, aku disuruh sama ular. Ini titik awal permusuhan kita sama ular. Yang kalau kata Nabi, kalau jumpa bunuh. Kecuali kalau di rumah, kasih dulu isyarat, tahdzir 3 kali, dia nggak mau pergi, bunuh. Aku disuruh sama ular. Maka kemudian Allah Ta'ala berkata kepada ular, lima amartihi. Kenapa kau suruh dia? Lima amartiha. Kenapa kau suruh Hawa untuk ngasih makan buah itu kepada Adam? Qalat, ular tadi berkata, amaroni iblis. Iblis nyuruh. Nah, suruh-suruhan terus. Nah, jadi ini adalah nenek moyang manusia, nenek moyang ular sama nenek moyang setan nih. Kata ular, aku disuruh iblis. Nah, maka Allah Ta'ala berfirman, amma anti ya Hawa la udmika. Nah, kulla syahrin kama admaita syajarah. Sebagaimana kau telah mengotori, bahasa kita gini, sebagaimana kau telah mengotori pohon itu, maka aku akan mengotorimu setiap bulan. Apa tuh? Haid. Nah, itu awalnya. Sebagaimana kau telah mencemari pohon itu, maka aku akan mencemarimu setiap bulan. Nah, itu hukuman untuk Siti Hawa. Hukuman untuk ular apa di sini dikatakan? Di sini dikatakan, amma anti, sementara engkau wahai ular, nah, fa'aqta'u rijlaika, aku akan potong seluruh kakimu. Berarti dulu ular berkaki. Nah, kalau ikut ini ya, ini bukan kata saya. Kalau saya disalahin, saya tinggal bilang ini kata Syekh Ihsan Jampes. Nah, ini dipelajari di Mesir. Aku akan potong seluruh kakimu. Nah, kau akan berjalan di atas kepala dan tubuhmu. Itu hukuman untuk ular. Berarti ular dulu berkaki, kayak cem naga tuh ya. Nah, naga yang di Cina itu yang ada kakinya. Nah, kemudian Allah bilang kepada Nabi Adam apa? Nah, kata Allah kepada Nabi Adam, nah, amma anta ya iblis, sedangkan engkau wahai iblis famal'un, kalau engkau langsung kulaknat. Nah, baru Nabi Adam pun disuruh turun.
Ini kan takwilan yang bagus. Jadi kalau bilang Nabi Adam tuh berdosa, enggak, dia dikasih sama Sayyidatuna Hawa. Enggak tahu, tapi seorang nabi ya itu masih kesalahan juga gitu. Serupa dengan yang kita anggap tidak salah, abasa wa tawalla kepada Nabi Muhammad waktu lagi menghadap kepada pembesar-pembesar orang kafir, datang Sayyiduna Abdullah bin Umi Maktum nanya hukum. Kata Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bermuka enggak bagus. Aduh, jangan sekarang momennya. Ini ada orang-orang besar yang kalau ini masuk Islam, mungkin kita banyak dapat pengikut. Ini datang nanya hukum. Nabi Muhammad pasang muka nggak enak. Langsung ditegur. Abasa wa tawalla. Kalau kita melihat Nabi Muhammad, kita bilang ya, Sayyiduna Abdullah bin Umi Maktum yang salah. Masa lagi momen penting gitu datang kan gitu. Tapi tidak. Bagi Nabi yang seperti itu juga nggak layak untuk bermuka masam. Ya ini seperti Nabi Adam. Yang sepertinya juga salah. Ada takwilan-takwilan yang lain. Yang lalu udah pernah kita juga jelaskan bahwasannya ditipu sama iblis bersumpah. Nah, itu ada takwilan lagi. Jadi banyak lah. Nah, ada satu kitab, saya masih cari sampai sekarang, nama kitabnya saya lupa. Itu kitab guru saya, kitab Syekh Nuruddin. Saya pernah ke perpustakaan beliau, saya dapat satu kitab, cara kita membersihkan seluruh nabi dari yang kesannya salah. Seperti Nabi Daud yang mau menikahi, udah punya istri banyak, lalu dia mau nambah satu lagi yang dari temannya disuruh jihad, kalau meninggal nanti itu biar dia nikahi istrinya. Itu gimana cara membersihkannya dari tuduhan yang gak baik? Banyak lagi tuh yang kesan-kesannya nabi-nabi yang kok tersalah, kok tersilap. Itu bagus betul. Nah, Nabi Ibrahim dengan dustanya. Nah, Nabi Nuh dengan doa kok nggak bagus. Nah, fadammirhum tadmira, hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Loh, Nabi kok berdoa seperti itu? Bagaimana menyikapi kesan-kesan yang Nabi kok bikin salah? Itu ada kitab yang bagus. Sayangnya itu tadilah tak sempat fotokopi segala macam. Sekarang udah kitab Syekh Nuruddin itu bukan satu rak lagi, satu rumah. Kitab semua, sampai nggak muat di rumah beliau. Makanya dulu saya kalau jaga malam tuh senangnya jaga di rumah beliau. Kenapa? Bebas lihati kitab segala macam. Nah, jadi ada satu kitab tapi tak ingat judulnya. Itulah yang saya pun sayangkan. Nah, ini cara kita untuk tidak menganggap langsung Nabi Adam berarti berdosa nih. Nah, ini dosa yang di diri Nabi, dosa di kita biasa. Ada istilah hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Sesuatu yang bagus di sisi orang baik, itu masih buruk di sisi orang yang dekat dengan Allah. Gitu. Paham maksudnya ya? Dengan perumpamaan. Sebenarnya itu nggak masalah di kita, tapi di orang-orang yang baik, di orang-orang yang dekat dengan Allah itu sudah kesalahan. Jadi hanya melakukan satu dosa, maka diturunkan dia barang yang turun hingga diriwayat. Akhirnya diturunkan Nabi Adam sebagaimana kisahnya hingga diriwayatkan bahwasannya Allah Ta'ala berfirman baginya. Ada dalam satu riwayat Allah Ta'ala berfirman baginya, "Hai Adam, di mana sekampung ada aku bagimu?" Mana terjemahnya itu? Di mana sekampung ada aku bagimu? Sekampung itu apa? Tetangga, atau bahasa kita teman berdampingan. Itu kalau saya nggak nengok teks Arabnya nggak tahu saya. Di sini jarun itu artinya jarjiran. Nah, itu artinya tetangga. Jadi Allah bilang gini, aku ini menurutmu gimana menjadi pendamping? Nah, gitulah. Kira-kira menurutmu aku ini pendamping yang bagaimana? Nah, itulah kata Allah. Nah, aku ini kawan yang bagaimana? Maka sembah ia, jawab maksudnya. Maka Nabi Adam menjawab, bahkan sebaik-baik sekampung, hai Tuhanku. Nah, sebaik-baik sekampung, hai Tuhanku, itu engkau. Nah, itu. Ya Allah, ya engkau itu ada sebaik-baik pendamping, sebaik-baik jiran. Itu kata Nabi Adam. Firman-Nya Allah Ta'ala berfirman lagi, hai Adam, keluar olehmu daripada berjiran bagiku. Pergi.
jangan lagi berjiran denganku. Nah, dan hantarkan daripada kepalamu mahkota karomahku. Lepaskan mahkota keramahmu, mahkota kemuliaanku dari kepalamu. Nah, maka bahwasannya tiada berjiran akan daku daripada orang yang maksiat. Nggak layak berdamping denganku orang yang melakukan kesalahan akan daku. Hingga bahwasannya diriwayat menangis ia atas dosanya 200 tahun. Hingga diterima Allah, nangis 200 tahun. Hingga diterima Allah akan taubatnya. Dan diampunkan dosanya yang satu. Allah, bayangkan. Satu dosa, bukan dosa pun kita bilang mungkin. Tapi membuat Nabi Adam gak layak di surga. Atau bahasa kita diturunkan dari surga. Lah kita kira-kira gimana? Bukan cuma buah yang terlarang. Memandang yang terlarang, memegang yang terlarang, ngomong yang terlarang, mengambil yang terlarang, berbicara yang terlarang. Nah, kira-kira kita kalau seandainya diposisikan ke Nabi Adam layak itu ke surga. Nabi Adam dengan satu kesalahan terusir dari surga. Dengan satu kesalahan terusir dari surga. Tapi luar biasanya rahmat Allah nih. Dengan satu kalimat itu bisa hapus semua kesalahan. Jadi kata sebagian ulama, inilah luar biasanya umat Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu begitu, itulah Nabi Adam begitu banyak kebaikannya, bikin satu kesalahan, akhirnya terusir dari surga. Sementara umat Nabi Muhammad dengan begitu banyak dosanya, dengan mengucap mungkin yang kafirnya yang segala macam, dengan mengucap 2 kalimat saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, udah jadi layak untuk masuk surga. Itu luar biasanya rahmat Allah. Bahkan dengan satu kalimat baginda Nabi bilang, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya di dunia ini la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dalam satu riwayat dikatakan dakhalal jannah ai bi ghairi hisab. Yakni masuk surganya itu nggak pakai hisab. Kalau kita bisa pastikan ucapan kita terakhir adalah la ilaha illallah. Ini dikisahkan sama Habib Taufik yang lalu. Ada seorang ulama yang memang bagus ilmunya, bagus amalnya, lurus hatinya. Dia sampaikan seperti itu. Dia bacakan hadis tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya barang siapa yang ucapan terakhirnya itu adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga tanpa hisab. Ayo semuanya bilang la ilaha illallah. Duduk meninggal dia. Langsung kejadian pada dirinya. Nah, dia nggak ada ngomong apa-apa lagi. Habis dia ngomong begitu kok kayaknya dia berat, dia duduk meninggal. Langsung hasil pada diri dia. Ya Allah ya Rahman. Jadi memang kata sebagian ulama, apa yang biasa, yang paling banyak dilakukan orang itu ketika hidupnya, maka begitu juga lah nanti keadaan dia meninggal. Yang rajin maulidan bisa jadi meninggal pada saat maulidan. Yang rajin baca Quran bisa jadi meninggal pada saat baca Quran. Yang rajin ngaji bisa jadi meninggal pada saat ngaji. Dan kita mau seperti itu. Nah, jadi lazimi perkara-perkara baik supaya kita ditutup dengan perkara baik tersebut. Yang rajin mancing bisa jadi meninggalnya cemplung empang itu, kecemplung kolam. Yang rajin yang suka trek-trekan tuh anak muda tuh. Naik kereta itu aja kerjanya, hobinya. Yang meninggalnya di atas keretanya tadi. Nah, jadi maka kebanyakan amalnya itu apa? Bisa jadi meninggalnya dalam keadaan itu. Maka kita biasakan, kita lazimi kebaikan supaya kita ditutup usia kita dengan kebaikan. Akan datang, dan ini halnya Allah Subhanahu wa taala serta nabinya.